Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, membahas mengenai persoalan hantaman kepada tim Amin, begitu ya. Kita lihat dulu pemirsa cuplikan informasi berikut ini. Jubir Timnas Amin ditangkap Kejaksaan Kejagung dan langsung diinstruksikan langsung oleh Jaksa Agung. Nah, ini ditangkap loh. Timnas Amin, jubirnya loh Pak, orang terdepannya corong suara dari Timnas Amin ini ditangkap Pak. Soal kasus korupsi pajak kalau tidak salah, soal pajak begitu ya. Dan ini kemudian kasusnya sampai sekarang bergulir. Kita ingin tahu dulu bantuan hukum seperti apa yang diberikan oleh Timnas Amin terhadap yang bersangkutan. Karena ini kan berkaitan juga dengan nama baik Timnas Amin. Iya, ya kita prihatin, kita berduka sedih karena Mas Indra ini seorang pendidik, seorang aktivis yang baik ya, seorang juru bicara yang sangat dedicated. Nah kebetulan saja kita bersyukur tim hukum kita cukup kuat. Jadi begitu ada masalah itu kita laporkan, kita sampaikan dan mereka mengurusnya. Dan kami sedang mengupayakan penangguhan penahanan karena kan ada satu kebijakan dari Jaksa Agung bahwa seluruh perkara-perkara ini akan ditunda sampai selesai pemilu dan saya kira itu bijak karena bisa menghindar dari tuduhan-tuduhan politisasi. Saya sendiri tidak yakin apakah Mas Indra itu sampai terlibat dalam kasus seperti itu karena dia sebenarnya bukan seorang pengusaha, dia itu seorang pendidik, seorang aktivis gitu yang mungkin pernah terlibat berusaha bersama-sama dengan mitra yang menurut penjelasan beliau sudah lama tidak ikut serta gitu. Tapi secara hukum kita hormati, kita tangani dengan baik dan prosedur kita tempuh. Apapun yang ditetapkan oleh penegak hukum kita akan ikuti. Tapi memang secara politik mau tidak mau kita melihatnya sebagai satu tekanan-tekanan dan itu tidak hanya satu-satunya tuh. Sejumlah penyumbang yang baik-baik saja usahanya tiba-tiba diperiksa, diganggu begitu ya. Siapa Pak misalnya? Ada berapa banyak kejadian? Ini kan yang terblow up ke media ya, ditangkap Kejagung karena masalah pajak. Kalau yang lain ada berapa kasus memangnya yang dianggap sebagai donatur-donatur Amin ini di Jawa Tengah ada kasus begitu, tiba-tiba usahanya ditutup. Di Jawa Barat seorang ibu yang bercerita dalam satu forum, kan ada kisah seorang ibu menyedekahkan hartanya untuk menyumbangkan 100 mobil operasional, kemudian tiba-tiba dikejar-kejar, dicari-cari, dimusuhi segala macam. Atau semalam kita mendengar di Lampung, di Lampung itu ada pendukung kita masang gambar-gambar Amin di sekitar rumahnya, tapi kemudian diteror dengan sapinya itu diserang oleh orang-orang dengan senjata tajam dan ini sebetulnya adalah tekanan-tekanan yang patut kita sayangkan, tapi memang kita menyadari, terutama setelah Amin itu mengalami kenaikan dalam elektabilitas, itu pressure itu makin terasa dan kami sih punya kepercayaan penuh, punya harapan penuh bahwa para aparat, para penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, kepolisian itu mengambil sikap yang netral untuk melihat ini sebagai sesuatu yang mesti ditangani sebagaimana warga negara kebanyakan. Jadi jangan ada diskriminasi. Oke, tapi kan kalau bicara soal netralitas aparat, misalkan Kejaksaan Agung memang sudah ada katakanlah kasus hukumnya bahwa tidak akan memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan politik. Kasus ini akan di hold dulu. Artinya sudah cukup netral dong Pak. Maksudnya netralitas gimana lagi Pak? Ya kalau sampai tindakan-tindakan seperti tadi itu tidak diproses dengan lebih adil itu kan artinya menunjukkan ketidaknetralan. Misalnya perlakuan terhadap pendukungnya Amin berbeda dengan yang lain-lain. Kita melihat ada beberapa kasus misalnya seorang tokoh membagi-bagi uang di depan publik gitu ya, sambil mengibarkan bendera atau mengibarkan APK yang menunjukkan paslon tertentu. Itu tidak ada tindakan sampai sekarang dan itu beredar luas di seluruh media sosial maupun media mainstream. Nah yang begitu-begitu itu akan menimbulkan distrust publik. Padahal kita itu sebetulnya kalau pemilu ini berjalan dengan adil, dengan jujur, maka hasil siapapun akan diterima dengan tenang oleh masyarakat. Nah kita tidak ingin suasana itu terus terpelihara sehingga muncul persepsi bahwa
pemilu ini tidak netral. Jadi menurut Bapak setiap kasus-kasus ada termasuk kasus hukum ini kan pajaknya kalau nggak salah jumlahnya 1 miliar ya. Ini adalah sebuah bentuk keanehan atau gimana? Kita baca di media betapa banyak orang-orang yang terlibat dalam potensi pelanggaran pajak itu jumlahnya jauh melebihi apa-apa yang barusan kita bicarakan. Tapi karena berafiliasi dengan paslon yang lain, barangkali dia tenang-tenang saja. Jadi kita kepingin menghimbau kepada teman-teman di pajak juga untuk tidak diskriminatif, bertindaklah fair. Dan tidak hanya pajak, mau hukum, mau tadi kasus pencurian, pengerusakan baliho, pengerusakan APK itu sebaiknya ambillah tindakan dengan fair. Gitu. Tadi saya ingat satu kata dari Pak Sudirman Said mengatakan ya, yang katakanlah banyak juga yang lain kok punya kasus-kasus lain tapi karena kedekatan dengan paslon tertentu kayaknya aman-aman aja. Tadi kalimatnya kira-kira kurang lebih begitulah maknanya. Yeah. Maksudnya paslon yang mana ini? Yang menurut Bapak memberikan rintangan kepada Bapak ini paslon yang mana? Saya tidak akan nyebut ya, dan lebih baik masyarakat bisa melihat. Tapi suasana itu akan dari waktu ke waktu akan muncul dan dibaca oleh publik. Gitu. Ya kalau mau lebih telanjang lagi misalnya begitu ya. Undang-undang itu dirubah, yang sedang kita bicarakan nih, dirubah untuk memberi kesempatan pada seseorang yang belum waktunya masuk dalam kontestasi, itu dikerjakan, itu pun dikerjakan gitu. Ya. Jadi sebetulnya suasana bahwa tidak fair, tidak netral sudah diciptakan sejak awal. Dan menurut saya kalau itu dilakukan, yang lain-lain juga yang skalanya lebih kecil juga akan dilakukan. Dan itu yang kita hindari sebetulnya. Ini kalau menurut Bapak kan kalau tadi kan kita tidak usah mention pasangan yang mana lah begitu kalau menurut Bapak. Tapi kan kalau kita lihat yang Bapak mention tadi kalau dilihat dari sejumlah lembaga-lembaga survei elektabilitasnya kan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amin, Pak. Kenapa Bapak tampaknya seolah-olah menyudutkan pihak yang itu? Saya kira bukan soal surveinya tinggi, tapi karena derajat tindakannya itu memang sudah melampaui batas gitu. Dan kalau boleh itu menjadi satu contoh yang sangat telanjang, maka itu harusnya dijadikan perhatian bagi seluruhnya. Jadi bukan karena kebetulan angkanya tinggi atau angkanya rendah, enggak. Karena siapapun boleh punya angka tinggi, tapi kalau dicapai dengan cara-cara baik, ya fine saja gitu. Tapi sebaliknya kalau cara-caranya itu menerobos segala macam, bahkan cuma tidak hanya menerobos hukum, tapi menerobos kepatutan. Dan bagi saya, kepatutan itu nilainya lebih tinggi daripada hukum. Karena hukum itu kan bisa diotak-atik oleh si penguasa kan dalam keadaan sekarang ini. Jadi kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kepatutan, itu satu starting point yang sangat buruk gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat dulu pemirsa sedikit cuplikan informasi berikut ini. Kita bisa putar dulu, teman-teman. Coba kita lihat dulu nih, kita mau tahu komentar dari Pak Sudirman Said. Kapolri rotasi 67 Kapolres se-Indonesia. Nah kok ketawa sih Pak? Apa yang aneh? Gimana Pak Sudirman? Ya, saya tidak mau berspekulasi, tapi semua orang bicara atau bertanya, apakah ada hubungannya dengan usaha-usaha untuk memberikan support pada pasangan tertentu. Itu publik, nalar publik sedang terbangun lah gitu. Yang begini-begini kalau terus-menerus muncul dan mau tidak mau memberikan signal bahwa ada usaha untuk memberi jalan bagi paslon tertentu, itu menurut saya adalah bibit-bibit dari suasana ketidakadilan itu. Dan kalau kita boleh bicara untuk apa sih pemilu 5 tahun sekali? Kan untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan perubahan. Kalau yang terjadi adalah usaha mempertahankan status quo terus-menerus dengan segala cara, pemilu ini menjadi tidak ada gunanya. Oke. Pak, ini kan kalau mendengar yang Bapak dengarkan ini tampaknya ditujukan kepada sosok tertentu, kepada pasangan calon tertentu. Tapi kalau kita merujuk, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh paslon yang lainnya, paslon nomor urut 3. Tapi sekarang kan mereka melihat bahwa dengan cara sepertinya menyerang paslon lain, itu justru masyarakat menilai dan masyarakat kemudian kurang simpati kepada mereka yang mengakibatkan ini dicerminkan dengan adanya hasil survei menunjukkan terjadi penurunan kepada mereka. Nggak takut Pak dengan cara misalkan katakanlah dalam tanda kutip
tendensius kepada paslon tertentu justru akan menghilangkan simpati kepada masyarakat. Karena mungkin masyarakat nggak suka dengan orang yang juga suka ngomongin orang, misalkan gitu. Jadi sebetulnya gini, yang berpotensi melakukan tindakan kecurangan itu kan yang memang memiliki kekuasaan. Itu di mana-mana begitulah gitu. Perkara kemudian melakukan kritik, melakukan serangan itu bagian dari kompetisi gitu. Dan menurut saya yang dikerjakan pasangan Amin itu konsisten mengatakan bahwa sejak awal sebagai camp atau sebagai pihak atau sebagai paslon yang memang mengibarkan bendera perubahan, itu konsisten kita lakukan. Apa itu perubahan? Ya perbaikan, perubahan ya penyempurnaan, perubahan ya menata sesuatu lebih baik lagi. Dan mau tidak mau, karena kita mau melakukan penataan atau perbaikan, ya memang mengedras hal-hal yang memang tidak proper. Itu pilihan dari awal gitu. Jadi justru ketika kita terus-menerus dengan konsisten mengatakan perlunya perbaikan, perlunya perubahan, perlunya penataan, itu suara kami makin hari makin naik. Karena apa? Secara natural 10 tahun sekali orang tuh kepengen ada perubahan, ada suasana baru. Tapi naiknya kan nggak signifikan, Pak. Kenapa? Naiknya tapi kan nggak terlalu signifikan. Tapi naik kan? Yang penting naik gitu ya Pak. Dan itu sesuatu yang kami syukuri karena kalau kita melihat bahwa dari awal itu yang namanya Pak Anies dan Muhaimin itu sesuatu yang masuk yang ke kontestasi dihalangi luar biasa gitu. Dan sekarang sudah masuk kontestasi, sudah bertanding, dari waktu ke waktu suaranya merangkak naik, yang dulu nomor 3 terus sekarang jadi nomor 2, itu kan progres yang luar biasa. Dan kita tidak punya apa-apa kecuali dukungan rakyat gitu. Jadi itu sesuatu yang hidup menurut saya dan menurut saya waktunya masih cukup panjang, karena itu potensi untuk terus naik itu masih terbuka lebar. Oke. Pede banget Pak ngomongin soal perubahan, begitu diterima oleh semua masyarakat. Mungkin ada yang suka dengan perubahan, ada juga yang mungkin nggak pengen perubahan begitu, pengen katakanlah ingin melanjutkan begitu. Saya ingat beberapa hari yang lalu ada sebuah statement mengatakan dari tim Amin bahwa masyarakat Jawa Tengah tampaknya menginginkan perubahan. Tapi ada juga paslon dari nomor urut 3 mengatakan bahwa Jawa Tengah itu punyanya kandang banteng kalau berkaca dari 2019. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa Gibran Rakabuming Raka juga berasal dari Jawa Tengah. Apa yang membuat begitu pede sekali mengatakan Jawa Tengah itu? Ini kan kalau kita bicara soal konstelasi Pilpres, kalau udah menang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini udah megang lah gitu ya Pak ya. Kenapa pede banget ngatain Jawa Tengah itu mau perubahan? Tapi nanti di Jawaban Sudirman, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.